Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah yang spesial. Kita mau rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Raja di atas segala Raja. Sebab hanya Yesus yang layak terima pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu untuk kami sujud menyembahkan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami rendahkan diri kami mau sanjung Engkau. Dan kami mau percayai Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau yang lebih tahu. Terima kasih Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, ya, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji, menepati janji, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, kami percaya kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kami terus meletakkan hidup kami kepadamu. Pagi ini kami sembah Engkau Tuhan. Pagi ini kami membutuhkan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan.
dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat di tengah-tengah kami. Kami mau lebih lagi, kami mau bersorak-sorai karena kami tahu segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Rajaku di tempat yang maha tinggi yang siap memuji Tuhan. Mari katakan amin. Come on. Woo. Haleluya. Sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Dengan bersama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa-Mu yang terdahsyat Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Biar firman itu dapat termater dalam kehidupan kita, setiap orang percaya, dan kita dapat menggenapi firman yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami siap ditaburi firman-Mu. Ini hati kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau sembah Engkau. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna pada hamba-Nya. Jika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Hari ini kami siapkan hati kami untuk Engkau, yang kami tahu firman-Mu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Berikan roh hikmat, pengertian dan wahyu dalam hidup kami, supaya apa yang kami terima, kami boleh mengerti rencana Tuhan. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara yang ada di rumah? Bersama Yesus luar biasa. Kesempatan hari ini ibadah yang spesial, yaitu ibadah di rumah saja. Dan saya memberikan tema hari ini, tempat kesukaan Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan, tempat kesukaan Tuhan. Minggu yang lalu saya berbicara dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Tapi kesempatan hari ini kita akan berjalan bersama dengan Yesus. Ingat, tidaklah penting dari mana kamu berasal. Yang penting adalah kemana kamu akan melangkah hari ini. Sebab perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan langkah pertama. Saya rindu kita akan melangkah kaki kita hari ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Mimpi itu kalau tidak dikerjakan, maka akan menjadi mimpi siang bolong. Tidak akan pernah ada kenyataan. Dengar, hari ini kita akan belajar berjalan bersama dengan Yesus sebelum dia naik ke surga. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-50.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Yesus mengajak murid-muridnya untuk menuju ke suatu tempat, yaitu dekat Betania. Namun yang dituju adalah Bukit Zaitun. Yuk kita akan belajar apa yang Kristus katakan, apa yang Yesus katakan. Yuk kita baca dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kalau kita renungkan, inilah tempat-tempat perjalanan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kalau kitab Injil Lukas tadi menyebutkan tempat itu dekat Betania. Memang dia ada di sekitar Betania, terletak di lereng timur Bukit Zaitun. Dia bergerak dari Yerusalem, yang murid-muridnya disuruh tinggal tadi. Terus dia bergerak melangkah menuju ke Bukit Zaitun yang dekat dengan Betania. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kronologi perjalanan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia pilih tempat. Tempat itu yang pertama, yaitu Yerusalem. Coba katakan Yerusalem. Sejak awal ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka murid-murid dikumpulkan tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kemarin saya sudah mengupas Yerusalem. Kenapa tidak boleh ditinggalkan? Ini berbicara komitmennya murid-murid atas perintahnya Tuhan. Jadi tempat yang pertama yang dia pilih adalah Yerusalem, di mana murid-murid untuk menantikan janji Bapa. Coba pada ayatnya yang keempat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi di Yerusalem mereka menantikan janji Bapa. Dia harus komitmen, mereka harus komitmen untuk apa? Menantikan janji Bapa. Maka selesai dari Yerusalem, dia akan menuju ke Bukit Zaitun yang dekat dengan Betania. Saya percaya kalau dalam Injil Lukas tadi disebutkan, yaitu keluar dari Yerusalem dekat dengan Betania. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan renungkan yaitu tempat Betania, di mana tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Sebab apa? Sebab di Betania atau bahasa Inggrisnya adalah Betani, itu sebuah nama desa yang dicatat dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru, yaitu terletak sekitar 2 mil. Kalau 2 mil zaman sekarang itu 3,2 kilometer. Di sebelah timurnya Yerusalem. Dan sekarang ini dia menjadi kota, namanya kota Al-Zaria. Jadi kota Al-Zaria ini artinya rumah dari pohon ara. Jadi di Betania ini ada pesan yang ditunjukkan kepada
kepada murid-muridnya. Dia akan mengingatkan bahwa di Betania sebelum Yesus menjelang kematiannya, Yesus ada di Betania. Di Betania itu ada keluarganya Maria, Marta, dan Lazarus, saudaranya. Jadi Marta, Maria, dan Lazarus ini dia tinggal di Betania. Dengarkan, Lazarus yang pernah mati dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, bukan hanya itu saja. Maka di Betania pernah ada seorang yang namanya Simon Sikosta yang mengadakan pesta perjamuan 5 hari sebelum Yesus mati, di mana Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal oleh Maria. Kenapa dia menyukai tempat Betania ini? Karena ini orang-orang yang menghormati, yang menghargai Yesus, yang menyambut Yesus dengan baik. Saya katakan inilah tempat yang disukai oleh Tuhan, yaitu Yesus tinggal sebelum dia dalam penderitaan dan kematiannya. Dia pernah tinggal di situ. Karena apa? Karena di situ ada orang-orang yang mencintai Yesus. Saya akan bukakan dalam kitab Markus pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan masuk di dalam Betania, ya, daerah Betania ini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Sikosta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat yang keempat, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat yang ke-6, tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Betania inilah, di rumah Simon Sikosta. Kenapa disebut Simon Sikosta? Saya percaya Simon ini dulu pernah punya penyakit kusta dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan Yesus, dia ada di rumah Simon, dijamu makan. Luar biasanya ada seorang perempuan tadi, dia memecahkan minyak narwastu murni. Kalau itu dijual, itu harganya 300 dinar. 300 dinar itu orang bekerja itu 1 dinar. Ini saya prediksi itu bisa hampir 1 tahun. Dia bekerja, dia mengumpulkan pendapatannya, dia mengumpulkan uangnya untuk dibelikan minyak narwastu, dipersembahkan, dipecahkan. Tadi Alkitab katakan, maka dia mencurahkan minyak itu di atas kepala Yesus, supaya tubuhnya Yesus menjadi harum. Jadi yang menarik hari ini, di Betania ini ada orang yang mencintai Tuhan, yaitu Maria, yang berani berkorban memecah minyak narwastu murni. Terlebih dari itu, bukan hanya itu saja, dia memecahkan, dia memeras, dia menangis, dia mencucurkan air matanya
pecahnya. Ini pemecahan yang kedua, yaitu pecahnya air mata. Dia teteskan di kaki Yesus. Bukan hanya itu, maka disekanya kaki Yesus itu dengan rambutnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik ketika murid-muridnya ada yang gusar. Kenapa pemborosan seperti ini? Yesus menjawabnya dalam ayatnya yang ke-6 tadi loh. Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik ya padaku. Jadi Yesus sangat tertarik dengan orang yang melakukan sesuatu yang baik. Dan itu sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini DNA-nya Tuhan. Itu melakukan sesuatu yang baik. Dia menolong banyak orang. Jadi Yesus perhatian dengan yang namanya kota Betania, yaitu kampung Betania, tempat Betania tadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yuk, saya percaya kalau hatimu seperti Marta, Maria, seperti si Simon yang kusta tadi, inilah tempat yang disukainya. Dia pernah bermalam tadi 5 hari sebelum dia mati disalibkan. Dia ada tinggal di situ. Karena apa? Dia suka dengan tempat itu. Kalau hari ini hatimu dan hatiku, kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu, keluargamu, hatimu yang mencintai Tuhan, itu akan menjadi tempat kesukaan. Mungkin hari ini saudara sedang beribadah, ada di ruang tamu, ada di kamar, bahkan ada di dapur. Dengarkan, kalau kamu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tempatmu itu akan menjadi tempat kesukaan Tuhan. Saya percaya kalau kita, rumah kita, hidup kita menjadi kesukaannya Tuhan. Wow, saya percaya hidup kita akan lain daripada yang lain. Karena apa? Karena Tuhan suka. Itulah sebabnya hari Minggu yang lalu ada pujian, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Demikian pula hari ini, Yesus akan naik ke surga. Dia memilih tempat yang dia sukai. Sebelum dia naik ke surga, dia memilih tempat yang disukainya, yaitu ketika di Yerusalem, dia menuju ke Bukit Zaitun yang dekat dengan Betania. Sekarang hal yang ketiga, yaitu tempat di mana Yesus akan naik ke surga, yaitu tempat Bukit Zaitun. Ya, saya akan membacakan ayat yang Lukas 24 tadi, ayat 50 bagian B. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dengar, sebelum Yesus naik ke surga, dia ada di Bukit Zaitun. Dia sedang memberkati. Sebelum dia naik loh ini, dia mengangkat tangannya yang pernah berlubang paku untuk melepaskan berkat kepada murid-muridnya. Olehnya tadi ayat Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi sebelum Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, tangannya yang bekas paku diangkat lalu memberkati mereka. Ini berbicara bahwa murid-murid Tuhan dipisahkan untuk dibedakan dan diberkati secara khusus. Kenapa dia tidak milih di tempat yang ramai, di
dia ajak murid-muridnya secara khusus naik ke Bukit Zaitun dengan tujuan supaya murid-murid ini menerima berkat yang khusus. Pagi hari ini, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, hidupmu dikhususkan oleh Tuhan. Mungkin yang lain, tetanggamu tidak beribadah, saudaramu yang di sana, di sekitarmu tidak beribadah, namun engkau memberikan tempat yang khusus, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau dikhususkan, engkau menghususkan diri untuk apa? Untuk mendengarkan pesan ini, sehingga berkat yang khusus akan engkau terima. Puji Tuhan. Yuk saya akan membawa saudara ke dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini ada berkat umum dan ada berkat khusus. Berkat umum itu dari ayat 1 dan 2. Ini umum. Ini berbicara berkat yang umum. Orang bisa memiliki, orang bisa menikmati. Semua manusia adalah miliknya Tuhan dan mendapat berkat secara umum. Misalnya dia mendapatkan sinar matahari, dia mendapatkan udara, baik itu orang miskin, baik itu orang kaya, baik itu penjahat, pencopet, dan lain sebagainya, bisa menerima yang namanya berkat umum. Ya, tapi Tuhan punya kerinduan. Dia membawa murid-muridnya untuk naik ke atas Bukit Zaitun untuk menerima berkat yang khusus. Saya akan bacakan. Saudara nanti selesai mendengarkan ini, saudara baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun saya akan membacakan dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi Bapak Ibu, murid-murid diajak naik ke Bukit Zaitun. Ini murid-murid itu adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial. Dia diajak bukan semua orang, sebab di Yerusalem itu banyak orang. Tapi yang diajak naik ke Bukit Zaitun hanya murid-murid, yaitu orang-orang khusus yang akan diberkati khusus. Nah, kalau hari ini saudara sebagai orang yang dikhususkan, dibedakan oleh Tuhan, engkau harus mau naik ke atas gunungnya Tuhan. Sebab Mazmur 24 ini adalah orang-orang yang naik ke atas gunungnya Tuhan, orang yang mendapatkan berkat khusus. Tadi dari ayat yang keempat ya diterangkan tadi, yaitu orang yang menerima berkat khusus itu orang yang bersih tangannya. Coba katakan bersama-sama, bersih tangannya. Ini berbicara mengenai pelayanan kita kepada Tuhan, ya, dengan motivasi karena kita mengasihi Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini berbicara apapun yang kau kerjakan,
kita mempermuliakan Tuhan dengan bersih tangan kita. Lanjutkan tadi, hal berikutnya yaitu murni hatinya. Ini berbicara agar kita jangan ada ganjalan. Engkau sebagai orang yang dikhususkan oleh Tuhan, engkau yang dijadikan murid-muridnya Tuhan, orang percaya, ketika engkau diajak Tuhan untuk naik ke atas gunungnya Tuhan, untuk menerima berkat yang khusus, yaitu kita harus memiliki murni hati. Jangan ada ganjalan, jangan ada kepahitan, jangan ada sakit hati. Saya percaya kalau hidupmu tidak menyimpan sakit hati, hidupmu tidak mengalami kepahitan, maka hidupmu akan menerima secara khusus berkat yang khusus ini untuk saudara. Saya merindukan jangan ada di antara kita yang punya sakit hati, hidup dalam kepahitan. Anda akan rugi sendiri, sebab Anda tidak bisa menikmati berkat yang khusus, berkat yang spesial yang disediakan oleh Bapa sendiri. Tadi berikutnya ketika bersih tangannya, murni hatinya, selanjutnya tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Saya mau tanya kepada saudara sekalian, apakah Anda hidupmu hidup dalam penipuan? Sebab di masa-masa pandemi ini banyak orang yang menipu sana, menipu sini dengan alasan berbagai macam alasan. Saya merindukan engkau sebagai orang percaya, jangan menyerahkan dirimu kepada penipuan. Saya tanya kepada saudara, apakah Anda hidup dalam penipuan? Kalau hari ini engkau sebagai orang percaya, hidupmu masih menipu sana menipu sini, Tuhan kasih kesempatan sebelum Yesus datang kali yang kedua, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, mari kita bertobat dan kita menyerahkan hidup dan hati kita kepada Tuhan. Jangan hidup dalam penipuan. Tuhan tidak senang dengan hidup yang demikian. Di Alkitab dia mengajarkan kembali bukan hanya menyerahkan diri dari penipuan, tapi ayat yang keempat tadi tidak bersumpah palsu. Katakan ya di atas iya, tidak di atas tidak. Orang percaya dinilai dari perkataannya. Kalau sebagai orang percaya, kata-katamu harusnya menjadi kata-kata yang bisa dipegang. Jangan mencela-mencele, sore dele, esok jadi tempe, berubah-ubah. Jangan. Jaga perkataan kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu asalnya dari hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu asalnya dari hati. Kalau hatimu tidak beres, maka ucapanmu juga tidak beres. Olehnya kita tidak bersumpah palsu, tapi kita hidup dengan baik karena Tuhan memberikan kesempatan dan kesempatan yang luar biasa untuk kita menikmati berkat khusus. Sebab Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dia angkat tangannya sebelum dia naik ke surga. Untuk apa? Memberkati. Saya percaya hari ini, saudara dan saya, kita rindu diberkati oleh Tuhan. Namun, apa artinya berkat yang kita terima? Namun kalau berkat itu bukan datangnya dari Tuhan, ya, setan bisa memberi berkat, tapi Tuhan ingin berkat khusus yang datangnya dari Tuhan. Kita orang-orang yang khusus,
kita menikmati janji itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kalau saudara sudah diberkati, ya jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Tuhanlah pemberi berkat. Ada yang mengalami berkat Tuhan, bukannya dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia diberkati, malah jauh dari Tuhan. Tapi itu bukan saudara, bukan jemaat kita. Saya berdoa biar setiap saudara dan saya, ketika kita diberkati, kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mempermuliakan Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan. Jadi pagi hari ini, inilah tempat-tempat yang disukai oleh Tuhan, yaitu Yerusalem, Betania, dan Bukit Zaitun. Yang terakhir yaitu hatimu. Tuhan rindu hatimu menjadi kesukaannya Tuhan. Pagi hari ini saya rindu keluargamu, rumahmu, pekerjaanmu, dirimu menjadi kesukaan Tuhan. Dengar, sebelum Yesus naik, ini tempat-tempat yang disukai. Ketika dia menyukai tempat itu, pasti dia melakukan perkara yang luar biasa. Berkat khusus akan dia lepaskan dan akan menyertai saudara bagi yang menjadi tempat yang disukai oleh Tuhan. Saya berdoa tempat itu adalah dirimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau telah menyukai tempat-tempat sebelum Engkau naik ke surga. Dengan tempat-tempat itu kami boleh belajar untuk kami terus berkomitmen, untuk kami boleh terus melayani Tuhan, untuk kami terus mengarahkan diri kami kepada sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Meteraikan firman-Mu, patri di hati kami, supaya menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami, Engkau perlengkapi kami dengan berkat yang daripada Tuhan. Yuk kita akan membuka tangan dan hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasihnya di dalam Sang Putra Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati kalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Setiap kita yang sudah diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.